ilmu tandanya fi'il mudhari rafa'nya yang dikira pada sejarah أفعل خمسة في الفعل يومما سيفعل dua tafalani tiga yafaluna empat tafalina itu yang kelima dengan nun itu tanda rafanya membuang nun itu tanda nasabnya membuang nun itu tanda nasabnya itulah yang al-khamsah الجملة شرح الجملة محل إعرابنا محل أدالينا موصول جملة شرح الجملة macamnya mahal itu i'rabnya satu namanya jumlah ismiyah dua namanya jumlah fi'liyah itulah macam-macam jumlah macamnya ada dua satu namanya jalb majrur namanya dua 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 sedia fi'il ada fa'il zahir ja'a fa'il dhamir zaidun ja'a tidak ada fa'il ada fa'il di dalam ja'a Terbaik wakilnya Corona itu
mufrad muzakkar tasniah muzakkar jamak muzakkar mukhatab wakilnya darabti daratuna daratuna semua itu wakilnya mufrad muannas tasniah muannas jamak muannas mukhatab wakilnya darabtu darabna tajamna itu mutakallim wa mutakallim ma'al ghair awil mu'awwin itu wakil tasniah muzakkar jamak muzakkar mukhatab wakilnya taqribu taqribani yaqribna iya muqaddara alif nun fa'ilnya mufrad muannas tasniah muannas jamak muannas wa iba wakilnya taqribu taqribani taqribuna anta muqaddar alif wa fa'ilnya tasniah muzakkar jamak muzakkar mukhatab wakilnya tadribani tadribana ya alif nun itu wakilnya muannas jamak muannas mukhatab wakilnya aqribu naqribu ananu muqaddar itu mutakallim wa mutakallim ma'al ghair awil mu'azzim itu wakilnya Istima'rifat yang jatuh di awal kalimat khabar itu katanya yang menyempurnakan maknanya khabar itu ada dua khabar ghairu mufrad khabar mufrad isi bentuknya ghairu mufrad ada dua ghairu mufrad ada dua khabar jumlah syibun jumlah khabar jumlah ada dua ismiyah jumlah fi'liyah jumlah ada dua jar majrur dan zarfiyah jumlah ada dua jar majrur dan zarfiyah. Asma'ul khamsa isim yang lima satu abuka dua abuka tiga hamuka empat furuka zolimin itu yang kelima dengan wawu itu tanda rofana dengan alif itu tanda nasabna dengan itu tanda jernya itulah ya asmaul khamsa itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah. Allahumma inna nas'aluka
بعلمك وعزتك وقوتك وجودك أن ترزقنا علما وفقها وعقلا وفهم صاحب هذا الكتاب بسورة الفاتحة. تعلم فإن العلم زين لأهله ونور لليل في بحوري فإن الفيك أفضل إلى البر والتقوى وأعدال قصيده هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع فإن فقيها واحدا عن أشهد على الشيطان من بدي فساد كبير عالم متهاتك وأكبر منه جاهل سيكوهما في سنة في العالمين عظيمة لمن به يا قال من صن بسحرها قوما وتعمى فهم متحيرون بلا دليل. Sudah. Binatawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi tuqa ilal ma'ali yartaqi wa minal ajabi ajabun man wahilu fi hali أهوى سعيد أم شقي أم كيف يحكم أمره أو روح يوم ولا موت به مخصوصات فتجنبها تقي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita kemarin tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Kemarin ada kisah, ada seorang sultan, masya Allah, ya, dia luar biasa menghormati gurunya, dan dia mengatakan, saya mendapatkan ini semuanya berkah saya berkhidmah kepada guru saya. Saya pernah berkhidmah kepadanya, memasakkan masakannya 30 tahun, tapi saya tak pernah tahu rasanya makanan itu.
Kemudian dikisahkan dari Harun ar-Rasyid bahwa dia itu ngutus nitipkan anaknya kepada Imam Asma'i. Suatu saat dia ngunjungin anaknya, lihat anaknya kok menuangkan air kepada Asma'i. Kemudian fa'atabah. Harun ar-Rasyid marahin Imam Asma'i, kamu ini anakku tak taruh sini biar kau didik akhlak. Kenapa tangan satunya kau suruh nuangin sedangkan tangan satunya kosong? Harusnya tangan satunya nuangin air, tangan satunya turut ikut membasuh kakimu. Itu ini Anda belajar nanti jadi wali murid ya. Tahu jadi wali murid ya. Jadi kamu kan nanti punya anak. Bagaimana cara Anda menghormati gurunya anak Anda? Jadi siapa? Orang tuanya juga harus ikut takzim kepada gurunya. Paham? Ajari akhlak anak. Kok begitu? Tidak malah gurunya dilaporkan, dipidanakan. Sekarang kan lagi ngetren. Gurunya dipidanakan. Ini ajaran apa ini? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa min ta'zimil ilmi, dan itu termasuk mengagungkan ilmu. Ta'zimul kitabi adalah mengagungkan kitab. Bagaimana caranya Anda mengagungkan kitab? Caranya fayambaghi, maka seharusnya li talibil ilmi, bagi seorang santri, alla ya'khudha, dak ngambil siapa dia alkitabah kepada kitab, illa bi taharatin, kecuali dalam keadaan tahara, suci. Jadi kalau Anda ngaji kayak gini, wudu dulu. Anda ambil kitab, wudu dulu, itu adab kepada ilmu. Wa min ta'dhiya illa wa hukiya, dan diceritakan ani syekh, dari seorang syekh, seorang guru, yaitu al-Imam Syamsul A'ilma al-Hilwani, dari Hilwan itu Mesir. Annahu, sesungguhnya itu dia qala, berkata siapa dia, innama niltu, sesungguhnya mendapatkan siapa saya, hadal ilma, pada inilah ilmu, bita'dhimi, dengan apa? Dengan mengagungkan ilmu. Fa inni, maka sesungguhnya saya, fa inni ma aqadtu, tidak mengambil siapa saya, al-kaghidha, pada kitab, illa bi taharatin, kecuali dengan taharah. Nah, maka Anda harus dawamul wudu ya. Ayahnya Imam Syafi'i itu sejak muda itu dawamul wudu sampai akhir hayat. Makanya anaknya Masya Allah itu Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i namanya Idris. Namanya Idris. Oke, dawamul wudu. Apalagi ente ini jadi santri ini ngapain lagi nggak dawamul wudu? Ente nggak ngapa-ngapain, menjaga wudu. Imam Syafi'i itu sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi kalau malam Imam Syafi'i itu qiyamul lail, kemudian mutola'ah kitab, ngarang kitab. Ya, itu Imam Syafi'i. Jadi wudhu sholat isya dengan wudhu sholat isya untuk sholat subuh sekaligus. Itu Imam Syafi'i. Ya. Kemudian makanya cerita yang populer tentang anaknya Imam Ahmad bin Hanbal kan sering menceritakan gurunya namanya Imam Syafi'i, Masya Allah alim. Suatu saat bertamu di rumahnya siapa? Imam Ahmad. Diintip sama anaknya perempuan. Hebatnya apa sih? Kok dia semalam kok tidur saja? Habis itu adzan subuh kok langsung sholat, gak wudu dulu. Kemudian pagi-pagi kemudian kalau makannya kok banyak. Pagi-pagi ini memberanikan diri. Ini anak ini tanya kepada Imam
Ahmad, Pah, katanya engkau itu punya guru Syafi'i itu, Masya Allah. Saya lihat tadi malam sholat subuh loh nggak wudhu, makannya banyak, ya semalam tidur saja. Ya udahlah kalau gitu nanti tak tanyakan. Akhirnya Imam Ahmad nanya, ya ketika nanya, loh saya semalam itu watah saya terpejam tetapi saya menyelesaikan 300 soal tentang fikih, problem fikih saya selesaikan, dan saya subuh kok langsung sholat. Kenapa? Karena saya belum batal ketika isya sampai subuh. Kenapa saya makan kok banyak? Loh, makanannya orang soleh itu berkah, makanya saya makan banyak di rumahnya orang soleh, yaitu Imam Ahmad. Ya, itu Imam Syafi'i. Lanjut. Wa anna syaikha, dan sesungguhnya Syekh al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, ini seorang imam madhab dalam madhab Hanafi. Karena ada siapa dia Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi itu mabtunan, sakit perut. Fakana, dan ada siapa dia itu yukarrir, mengulang-ulang siapa dia fi lailatin, pada pelajarannya. Fatawaddo'a, kemudian apa, berwudu siapa dia fi tilkal lailah, semalam itu sab'a asyara marrah, 17 kali. Kenapa alasannya? Li annahu, karena dia itu, karena ada siapa dia itu la yukarriru, tidak mengulang siapa dia illa bit-taharati, kecuali dengan taharah. Nah, wudu. Saya sebelum ngajar ente kayak wudu dulu. Ente ini wudu enggak? Alhamdulillah. Habis sholat wudu. Ya, kamu tahu Gus Baha itu sejak kelas 4 SD sampai sekarang tidak pernah batal wudu. Itu Gus Baha. Kalau kita kan ahli hadis, bukan ahli hadis, ahli hadis. Nah, makanya apa? Oh, karomahnya dia itu Masya Allah. Perkataan dia itu walaupun santai-santai, semua itu bisa diambil pelajaran. Itulah orang alim itu, yang sudah disukai oleh Allah. Jadi segala yang muncul darinya itu dijadikan apa? Ilmu, ada ilmunya. Nah, itu salah satu apa namanya yang ada di Indonesia. Gus Baha itu sejak kelas 4 SD dia itu selalu menjaga wudunya. Ya, Bang Zul ini kayaknya juga nih. Ya Bang Zul ya, Masya Allah. Punya karomah, bisa berasap mulutnya. Gus Baha nggak bisa ya. Ya Bang Zul ya, bisa berasap. Keluar jarumnya 76. Tahu jarum 76, tahu kamu? Itu rokoknya orang stres itu. Habis 7 kok 6. Habis 7 itu berapa? 8. Kalau ngerokok kok 76 itu stres itu. Habis 7 kok 6. Habis 7 itu 8. Maka rokoknya orang pintar, orang cerdas itu G-Samsu 2, 3, 4. Ya kan? Betul nggak? Pak Ahmad ini 2, 3, 4. 2 sholat subuh, 3 maghrib, 4 isya, duhur, asar. Nah itu 2, 3, 4 itu. Bintangnya ada 9 menunjukkan wali songo. Tembakaunya dari Madura sudah disyahadatkan. Maka rokok yang sunnah itu G-Samsu. Oh, promosi ini. Nah, katanya begitu. Makanya kiai Gus-Gus itu rokoknya G-Samsu. Jangan 76. Habis 7 kok 6. Bodoh kamu. Jangan ya. Jangan 76. Tapi apa? G-Samsu. Lanjut. Li'annahu kan la yukarriru illa bitahara wa hadha adapun inilah alasannya.
Li'anna al-ilma, karena ilmu itu nurun cahaya. Wal wudu'u, adapun wudu itu nurun cahaya. Fayasdadu, maka akan bertambah apa nurul ilmi, nur ilmu bihi dengannya wudu. Wa min ta'dhimil ilmi, dan itu termasuk bagian dari menagungkan ilmu al-wajib yang wajib. Allah yang mudah, hendaknya tidak memanjangkan siapa ar-rajulu, siapa talibul ilm ar-rijla pada laki-lakinya, pada kakinya, ilal kitabi, kepada kitab. Tak boleh inti menendang atau menggeser kitab Anda dengan kaki. Kalau mau geser kitab dengan tangan. Wa yadha'u, dan meletakkan siapa dia kutubat tafsir, pada kitab tafsir, fauqa sa'iril kutubi, di atas semua kitab-kitab. Jadi kitab tafsir, hadis, habis itu fikih, habis itu kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Quran itu harus ada di atas. Kenapa? Ta'ziman, untuk mengagungkan. Wala yadha'u, tidak boleh meletakkan, perhatikan, alal kitab, di atas kitab, syai'an, pada sesuatu akhara yang lain. Tidak boleh. HP taruh di atas kitab, makruh. Ya, kau lebih mulia HP-mu daripada kitabmu. Ya, kitabnya dibuat bantal, tidur diileri, wah ini tambah haram. Kitab kok ditaruh di mana nggak jelas, itu ya nggak akan dapat ilmu. Kitabnya, kitab kok sampai hilang, ada kan? Kitab kok hilang, itu berarti apa? Itu memang dihilangkan oleh Allah ilmunya, nggak berkah. Kitab kok sampai hilang. Termasuk takzimul kitab itu apa? Juga apa? Hendaknya tidak minjem dan tidak download. Aku dulu itu belajar itu jurumiyah, tidak punya uang, tak tulis jurumiyah itu. Saya belajar kitab takrib Fathul Qorib, tidak punya uang, nggak fotokopi, tapi apa? Tak tulis dulu. Takrib Fathul Qorib tak tulis. Nah, padahal dulu harga kitab takrib itu 300 rupiah. Sekarang dapat apa 300 rupiah? Pak Ahmad, dapat apa 300 rupiah? Hah? Permen ya? Dapat permen. Tuh, nggak bisa beli saya, Rek. Tulis. Tapi alhamdulillah berkah. Ya, karena tak tulis, kemudian habis tak tulis tak apain ini. Akhirnya apa? Tak hafalin. Jadi takrib Abi Syuja itu, matan Fathul Qorib itu apa saya? Walaupun sekarang ya banyak yang lupa. Ya. Wa arkanul wudhu wa furudul wudhu sittatu asya, niyatu 'indal ghusl wajhi wa ghusl wa ghusliyatain lam faraq masbada fatir rajul wa rijal kafaini wa sunan. Ya hafal yang awal-awal, tapi kalau sudah babul jinayat itu apa? Enggak. Lupa kalau orang baca. Jadi saya bukan hanya baca kitab, tapi hafal kitab. Barokahnya apa? Barokah dulu waktu mondok miskin, tidak bisa beli kitab, nulis. Tulis satu-satu Pak Ahmad. Wa qalalan padai banyu wal filipu merek lampu. Wa qilan jarene kil watu cilik jengene krikil tutupi rambut jengene capil bangsu senengane ngupil. Ayo siapa yang sekarang ngarang kitab? Maka berkahnya saya alhamdulillah bisa ngarang kitab. Halo? Nah, kayaknya kan sekarang nggak ada santri miskin nggak punya uang, itu kayaknya nggak ada. Saya dulu waktu mondok jalan kaki berangkat sendiri, izin sama orang tua nggak boleh. Saya itu mau izin mondok itu nggak boleh. Oh, sehari makan 3 hari libur mondok. Kan dia berangkat sendiri mondok, saya malam-malam jalan kaki. Jalan kaki saya, nggak percaya tanya aja. Ibunya Ayu Dinda itu sebagai saksi itu. Yuk, tahu tak ceritanya yuk. Itu ibumu yuk. Baik. Wakana, dan ada siapa Ustadzuna Burhanuddin Yahki, menceritakan siapa Ustadzuna Burhanuddin an syaikhin minal masyayikh, dari guru-gurunya. Anna faqihan, bahwa ada seorang ahli fikih, karena ada siapa dia.
itu karena wada'a meletakkan siapa dia al-mihbarata pada tinta apa namanya tempat tinta, maksudnya ballpointnya. Sekarang itu ballpoint, dulu itu ada tempat tinta, ada seperti apa namanya itu untuk nulis itu. Meletakkan alal kitab di atas kitab, faqala kemudian berkata lahu kepadanya dia bil farisiyati dengan bahasa Persia. Nah, barniabi apa barniabi artinya tidak berkah, enggak manfaat. Barniabi ya. Seperti ustad itu bukan bahasa Arab ya. Ustad itu bahasa Persia ya. Persia. Barniabi ay la tajidun naf'a min ilmika. Kau tidak akan pernah bisa dapat manfaat dari ilmumu. Itu gara-gara apa? Meletakkan apa? Tempat tinta untuk nulis di atas bukunya. Nah, maka Bang Zul jangan HP-nya di atas taruh di atas. Nah, baru diberitahu. Ayo, ada yang letakkan lagi. Ya, cara bacanya, cara bawanya begini, jangan begini, begini. Nah, gitu. Ya, dulu waktu saya ngaji sama Ustazah Ani. Ustazah Ani om, saya ngaji kok pakai baju begini, habis lah, habisin, nggak adab sama kita, nggak boleh kayak gini itu, kelihatan apanya? Itu nggak adab, ilmunya tidak mau masuk katanya, harus ini harus ditutup, ta'aduban ma'alnya. Ustazah Ani itu guru saya, wah nggak akhlak, nggak adab, gimana? Alhamdulillah. Sekarang masih hidup. Wakana dan ada siapa Ustaduna Al-Qadi Al-Ajal Fakhruddin Al-Ma'ruf biqadi Khan, yang mana dia terkenal dengan nama Qadi Khan itu yaqulu, berkata siapa dia, idalam yurid, jikalau tidak menghendaki siapa dia bidzalika dengan itulah meletakkan mihbara di atas kitab, al-istighfafa pada meremehkan ilmu, fala ba'sa maka tidak apa-apa bidzalika itu semuanya nggak apa-apa. Kau letakkan apa HP-mu atau apa tadi mihbara atau pulpenmu di atas kitab, tidak ada tujuan meremehkan ilmu. Tetapi wal aula, adapun yang paling baik itu ayahtariza. Apa yahtariza? Menjaga diri, menghindari siapa dia anhu darinya meletakkan sesuatu di atas kitab. Wa minat ta'zimi, dan itu bagian daripada mengagungkan ilmu. Harus apa? Itu ayyu jawwida. Ya, jawad itu artinya bagus. Ayyu jawwida, menulis dengan bagus. Kitabatal kitab, pada nulis kitab. Tadi nulisnya bagus, tulisannya jelek itu ya. Ya, maksudnya apa? Ya, usahakan kalau menulis itu sejelek mungkin, apa? Sebaik mungkin ya, jayidan wala, dan apa namanya, wala yuqanmito, dan hendaknya tidak yuqanmito. Apa itu? Menulis dengan tidak jelas. Makanya saya sering kan marahi inti, gak boleh nulis pakai pensil, nanti bisa dihapus. Ustaz, tidak boleh ya, tidak boleh pakai pensil. Dulu waktu saya kuliah di Al-Azhar Mesir, jawab ujian kok pakai pensil, pakai apa? Pakai pulpen warna merah, warna hitam tuh nggak boleh, nggak lulus. Kenapa? Nggak jelas. Harus apa? Pulpen warna biru. Maka kalau di bank-bank BRI, di bank-bank pulpennya warna apa? Biru, biar jelas. Warna hitam itu nggak boleh, nggak jelas katanya. Apalagi pakai pensil. Ya, pakai merah Ustaz, tidak boleh merah, karena merah itu sya'nul falasifah. Pensilnya orang, penanya orang ahli filsafat, tidak boleh. Wa yatruku, dan meninggalkan siapa dia al-hasyiyata, pada apa? Menulis hasyiyah atau catatan-catatan. Allati, yang yuqon itu membuat tidak jelas apa hasyiyah fiha di dalamnya kitab, illa inda darurati, kecuali terpaksa. Maka kalau ente butuh ngasih keterangan tambahan, silakan. Tetapi kalau kau tulis-tulis nggak jelas, enggak. Apalagi kitabnya digambari, ya, digambari, gambari wajahnya Ustaz Aan,
Nggak boleh. Kitab harus apa? Baik, harus steril. Ya, lanjut. Wara'a dan melihat siapa Abu Hanifah. Abu Hanifah katiban pada orang yang menulis. Yuqannit yang menulis dengan tidak jelas siapa dia fil kitabati dalam tulisan. Faqala maka berkata siapa Abu Hanifah, la tuqannit khattaka. Ya. La tuqannit janganlah yuqannit siapa kamu khattaka pada tulisanmu li annaka karena sungguhnya kamu in ishta. Jikalau kamu hidup umurmu panjang tandamu akan nyesal siapa kamu. Kenapa? Tulisanmu apa nggak jelas. Kan kadang ada orang tulisannya sendiri nggak bisa baca. Ini wawu atau ain ya. Tapi wa in mutta jikalau mati siapa kamu tustamu akan dicela siapa kamu. Kenapa? Tulisan siapa jelek ini. Ya, yakni idza syekhta ketika sudah tua siapa kamu wa dha'fa dan lemah apa basaruka penglihatanmu nadimta menyesal siapa kamu ala dzalikal fi'li atas pekerjaan tersebut. Ini tulisan apa? Ketika Anda sudah apa? Sudah tua aki-aki ini tulisan apa ini? Enggak jelas. Kok saya enggak bisa baca ya kalau gini? Ya, kelihatan ya? Kelihatan gini. Ini apa ini? Min plus tak? Hah? Ini maksudnya apa? Tidak semuanya yang dekat itu jelas. Jelas. Nah, justru yang jauh itu jelas. Jadi masalahnya bukan jauh atau dekat, tapi jelas atau tidak. Ya. Oke? Lanjut, faqala kemudian berkata tidak. Wa hukiya dan diceritakan an Syekh Al-Imam Muhammad Majduddin As-Sarkhaqi. Hukiya haka menceritakan siapa dia annahu bahwa dia qala berkata ma qarmatna nadimna wa man takhamna nadimna. Segala sesuatu yang kami tulis dengan tidak jelas maka kami menyesal. Wa ma lam tuqabil nadimna wa yanbaghi ayakuna dan hendaknya ada apa taktiul kitab potongannya kitab itu murabba'an segi 4. Jangan apa kitabnya dibuat apa segitiga piramid. Fa innahu karena sungguhnya kitab kok segi 4 itu taktiu Abi Hanifah potongan kitabnya Imam Abi Hanifah. Ini segi 4 atau segi apa ini? Segi 4 panjang. Ya. Segi panjang. Ya, sini enggak apa-apa kan. Baik. Rahimahullah wa huwa adapun segi 4 itu aisaru lebih mudah Allah rafi untuk diangkat wal wati dan diletakkan wal mutalaati dan dipelajari. Wa yambaghi dan hendaknya alla yakuna hendaknya tidak ada fil kitab di dalam kitabmu apa syai'un sesuatu minal humrati dari warna merah. Tidak usah dimerah-merahin. Maka kalau versi kitab ini Al-Quran kok warna-warni makruh. Artinya warna-warni kan? Ya makruh. Saya udah lagi. Al-Quran kok warna-warni, ruwet. Ya, warna-warni bukan hanya itu loh. Bukan hanya lafaz Allahnya warna merah. Dulu zaman saya Al-Quran kok ada warna merahnya itu ketika apa cuma lafaz waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu warna merah. Ya, tengah-tengah surah Al-Qur'an tuh. Kenapa? Katanya riwayatnya itu diwarnai merah mengenang syahidnya Utsman bin Affan ketika baca ayat itu dia dibunuh kemudian darahnya menetes pada lafaz waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Apa lihat talatuf pelan-pelan diam-diam ndak apa wala yusyirun nabikum ahada enggak ada orang yang ngerasa. Nah itu sebenarnya kan apa Ashabul Kahfi ketika minta salah satu temannya untuk pergi beli makanan yang diutus kebetulan waktu itu adalah jenderal mereka namanya Maximilianus ya Maximilianus orang pemuka itu dari kerajaan Romawi yang Islam yang masuk agama Islam agama Nasrani
tidak mau mentuhankan tidak mau mentuhankan siapa? Raja Romawi. Baik. Lanjut. Waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dan imam siapa? Utsman bin Affan ketika dibunuh tersebut dalam keadaan puasa Senin Kamis. Sebelumnya malamnya udah mimpi ketemu Nabi. Kamu mau buka puasa sama saya atau buka puasa di dunia? Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, saya mau buka puasa bersamamu. Akhirnya dibunuh malam buka puasa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan puasa. Lanjut, wayambagi fa innaha min sani'il falasifa. Karena warna khumra itu dari apa? Pekerjaannya orang ahli filsafat. La sani as-salaf, tidak apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Wa masyayikhuna, adapun guru-guru kami itu karihu, apa karihu? Benci, tidak suka siapa mereka istimal al-murakkab al-ahmar, menggunakan menulis buku dengan warna merah. La sani as-salafi kan? Wala'allahu, betul? Betul? Wa min ta'dhimil ilmi enggak milikku. Wala'allahu innama karahatan lil illa sabiqah. Coba tak lihat dalamnya. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka, ya wes, ini berarti salah aja atasnya. Wa min ta'dhimil ilmi, dan itu bentuk daripada mengagungkan ilmu. Ta'dhimu syuraka adalah mengagungkan dan memuliakan teman-temanmu, ya, sama-sama mencari ilmu. Alladzina syarakahum fi talabil ilmi wad dars. Waman, dan orang yang betul ya ta'allamu, belajar minhu darinya diaman, yakni ustaz. Jadi ente memuliakan temanmu, memuliakan ustadzmu yang mengajar. Watamalluk, betul? Watamalluk adapun menjilat. Tahu menjilat? Yo, kon deketin orang agar dikasih sesuatu, itu tidak boleh. Kecuali apa? Ilmu. Kau dekati Ustaz Zul, mijetin dia agar apa? Agar dia bisa ngajari kamu. Ustaz, tak cucikan bajunya ya. Ya, nanti malam saya mau setoran, itu boleh. Paham tuh? Tapi deketin teman untuk tidak ilmu, tamaluk, menjilat istilahnya, itu hukumnya haram, makruh. Paham tuh? Tapi kalau mijetin Ustaz, boleh itu. Ya, apalagi mencucikan bajunya Ustaz, boleh. Mencucikan piringnya Ustadz, boleh. Itu kerjaan saya waktu saya mondok, ya. Saya itu mencucikan bajunya Ustadz itu terus setiap hari. Cucikan bajunya. Tak cucikan apa? Itunya itu tempat nyuci piring-piringnya, itu cucikan semua. Ya, sepeda motornya, sepatunya, semuanya. Jadi setiap pagi itu Ustadz saya, kiai saya, sebelum ngajar itu pasti apa namanya? Apa itu namanya? Sepatunya sudah saya lap, saya beli kiwi itu apa namanya? Kiwi dulu namanya ya. Untuk sepatu tuh sudah saya tata, nggak disuruh, nggak disuruh, tak tata semuanya. Ya, agar apa? Agar dapat ilmu. Kalau malam-malam datang Ustadz saya jam 10-an ke atas, ke rumahnya, barangkali mau dipijit, tapi pijit. Kadang sambil diceritain apa, kan dapat ilmu, jadi pijitin. Itu kerjaan saya. Ya, Mbak Asik kayak gitulah. Malam-malam nawarin, Ustaz pijit enggak? Bahaya. Ayah, Imam gitu, Mam. Mana? Tak pijitin Ustaz. Nah, saya dikasih cerita. Jangan cuma cerita, Ustaz. Yang di kulkas keluarin. Itu yang perlu kan? Nah, begitulah, gitu. Jangan sampai kita belajar itu harus dipanggil.
Wa tamalluku, adapun tamalluk itu madmumun, tercela. Ya, tercela, tidak baik. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam urusan mencari ilmu. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya dia talibul ilm yang bagi itu seharusnya ayatamallaqa, apa yatamallaq, menjilat siapa dia di ustadhi, kepada ustadznya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, liyastafida, supaya mendapatkan siapa dia minhum, darinya, di mereka, supaya mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Wa yang bagi, dan seharusnya li talibil ilm, kepada seorang santri itu ayastami, apa ayastami'a, mendengarkan siapa dia al ilma, pada ilmu, wal hikmah, dan hikmah, bita'zim, dengan penuh pengagungan, wal hormati, dan penghormatan. Makanya dalam majelis daras tidak boleh ngomong sendiri. Ya, daripada ngomong sendiri, tidurlah. Ngomong dengan temannya, gambar, main HP, gak dapat ilmu. Itu kalau kayak gini kan antum nggak ada. Tapi kalau di sekolah-sekolah non pesantren itu ustadznya ngomong, muridnya ngomong. Nah, ketika kuliah itu, masya Allah, dosennya ngomong, mahasiswanya WhatsAppan. Kadang main Mobile Legends. Ada atau enggak? Ada. Santri Darul Nuhat enggak ada. Tak temeleng kamu. Nah, saya enggak ngurus. Ya, saya kan mahasiswa. Kamu mahasiswa tapi kalau kayak gini kelakuanmu gimana kan, Pak mahasiswa? Kayak gitu enggak boleh ya. Mengagung dengan penuh penghormatan. Dulu waktu saya kuliah, dengerin deh adik-adik. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, saya itu suka duduk di bawahnya kiai, di bawahnya dosen saya nih. Saya nggak duduk di kursi gini, nggak. Nah, di kursi begini ya. Saya enggak, saya itu di bawah. Ya, ini dosen saya sini, nulis. Kadang dosennya tanya, "Fahim?" "La." "Paham nggak?" "Enggak." "Ya wis, la baksa." "Haya." Gitu aja. Ya, jujur aja, paham enggak? Aduh. Apalagi kalau belajar apa namanya adab, ilmu adab itu, adab jahili, adab apa, ini makanan apa? Saya, tapi insya Allah paham. Ya, gitu aja. Paham enggak? Ayah, kelas masih, gitu aja. Itu kerjaan saya. Jadi itu enggak bersih begini, rek, kuliah kotor, berdebu. Ini ya bersih, ada yang bersihkan. Enggak. Ah, itu saya. Itu, halo, itu istilahnya usaha pengen paham, karena saya ini kan nggak cerdas kayak MDN gini kan. Kalau kayak Mbak Ayu asik, masya Allah, pinter-pinter itu, set paham. Saya kan ini nggak paham saya itu orangnya. Ya, saya itu kalau baca harus berkali-kali. Sampai saya dikatakan guru saya, kamu itu nggak pinter. Oh iya, saya nggak pinter. Boleh? Saya nggak pernah ranking 1 itu, nggak pernah di kelas. Paling 2, 3, 4, mentok ya 5, 1 nggak pernah. Berarti nggak pinter. Perhatikan ini, nah ini penting. Wa insami'a, walaupun dia sudah mendengar mas'alatan pada satu masalah, wahidatan yang satu, au hikmatan atau satu hikmah wahidatan yang satu, alfa marra, 1000 kali. Andai kata ente sudah pernah belajar satu kitab atau satu bab 1000 kali, qila dikatakan man lam yakun, man adapun orang yang lam yakun, tidak ada apa takzimu, mengagungkannya dia, min ba'da alfi marrah, setelah dia belajar 1000 kali, kata azimihi, seperti mengagungkannya dia fi awalihi marrotan, di awal pertama kali belajar, falaisa, maka tidak ada siapa dia, bi ahli ilmi, ahli ilmu. Walaupun anda hatam 1000 kali, diulangi lagi, ketika 1000 kali ente kok sudah agak meremehkan karena seakan-akan anda udah tahu, maka apa, anda bukan ahli ilmu. Wah, apalagi datang kepada ustadznya, ini apa nih, saya sudah tahu. Ya saya tidak mau belajar kan? Nah, laisa min ahli ilmi.
Ya, Ustadz Aan, Ustadz Zul ini khatam ini berapa kali di sini. Ya, ketika ada pelajaran, wah datang selalu di depan. Ini Ustadz nih, lihat Ustadzmu yang jelek-jelek ini. Ustadz Aan di sini itu sejak tahun nggak lupa saya. Pokoknya sejak SMA kalau nggak salah, ya Pak An. Ya, masih SMA kamu kalau nggak salah. Masih SMA datang ke sini, ibunya datang nangis-nangis, oh tolonglah anak saya dijaga. Perasaan anaknya nggak ngapa-ngapain, nggak cengeng, kok ibunya nangis gitu. Ini nangis itu, alhamdulillah. Nah, sampai lulus S1 berarti 5 tahun lebih, 6 tahun, no, masih ngaji. Apalagi Pak Sumianto, wah belum hatam ini kan. Ini 6 tahun ngaji. Nah, dia baru ngaji nih. Nah, apalagi Bang Jul. Ini tua mana kamu dengan Bang Jul? Tua Bang Jul. Senior mana? Senior Bang Jul. Senior Bang Jul. Masya Allah. Ya nih Bang Jul. Masya Allah unik. Saya pernah punya kisah dengan Bang Jul. Dulu, hai Bang Jul komat. Habis komat hilang. Gimana nih orang? Nyari air. Saya sholat sendiri dulu ya betul. Kamarnya di sini, ini kamar ini kamar ini. Nggak ada ini nggak ada. Dulu pondoknya nggak keramik rek. Tuh, ini kan pondoknya. Kamarnya di sini ya betul ya. Di sini. Dulu ini bambu semua. Ini bambu semua. Ini, dua orang jelek ini masih ada. Nggak ada air dulu itu, nggak ada air. Ya. Harus nepeng-nepeng ke rumahnya Mbak Ayu dulu itu. Lanjut. Jadi begitu ya. Jadi walaupun Anda sudah khatam berkali-kali itu tetap harus mengagungkan ilmu. Wa yanbaghi dan seharusnya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu Allah yakhtara, tidak memilih sendiri siapa dia. Naw'al ilmi pada jenis ilmu, tapi apa? Dinafsihi dengan dirinya, tetapi yufawwid apa artinya yufawwid? Menyerahkan siapa dia amrahu pada urusan. Pokoknya mau diajar ustadz apa silakan ilal ustadi, kepada ustadz. Kenapa? Fa innal ustada, karena sungguhnya ustadz itu qad hasolah, telah hasil lahu untuknya ustadz apa at-tajaru, pengalaman-pengalaman. Fidzalika, dalam itu semuanya, fakana maka ada siapa ustadz itu a'raf lebih tahu, fa'arafa maka tahu siapa ustadz ma pada apa-apa yang bagi yang seharusnya li kulli ahadin pada setiap orang, wama dan apa-apa yaliku yang cocok bi tabiatihi dengan apa? Dengan tabiatnya. Ya. Ustadz mau belajar apa ini? Alah, antum pas saja sama ustadz, selesai. Nggak usah milih-milih. Antum kesini langsung, Ustadz saya mau belajar kitab ini. Nah, enggak bisa kan? Semua murid itu mengikuti kurikulum sekolahnya masing-masing. Ente masih kelas 1, enggak jangan minta diajari materi kelas 2. Betul? Jadi gitulah. Jadi antum tahu Imam Bukhari ya, atau Imam siapa namanya Imam Sibawai. Imam Sibawai itu belajar segala macam ilmu rek. Tidak ada yang hasil. Sampai umur 30 tahun. Akhirnya apa? Wes curhat sama gurunya. Namanya Imam Khalil bin Ahmad. Saya belajar apa? Kamu tuh cocoknya belajar nahwu. Akhirnya menjadi pakar nahwu. Akhirnya sampai Imam Khalil bin Ahmad menyerah. Ilmu nahwu saya kalah. Akhirnya dia hijrah, meninggalkan dunia persilatan ilmu nahwu dan shorab, mengembara, merenung di pinggir pantai, mengamati ombak akhirnya jadi sebuah ilmu namanya ilmu arud. Tahu ilmu arud? Ilmu bagaimana cara membuat syair. Siapa yang membuat ilmu itu? Adalah Imam Khalil bin Ahmad ketika dia kalah dengan muridnya dalam bidang ilmu nahwu, merenung di pantai. Begitu pula Imam Bukhari mau belajar ini dinasihatin sama siapa? Gurunya. Kamu cocoknya belajar hadis, maka kemudian menjadi ahli hadis. Gitu loh.
Jadi kadang kan Ustadz tuh tahu, Kak, kamu belajar ini dulu, ini dulu. Jangan maksalah. Nah, kadang Ustadz tuh lebih tahu, kau itu cocoknya sini. Nabil ini cocoknya itu belajar apa namanya fikih. Oh, fikih dulu. Tapi kan Ustadz, saya mau belajar filsafat. Kamu nggak cocok dengan filsafat ya. Otakmu nggak cocok dengan filsafat. Otakmu itu fikih gitu kan. Gitu kan? Oh, kayak Zain ini cocoknya belajar tafsir. Pak Sumianto ini cocoknya belajar ilmu masna wa sulasa wa ruba. Cocok ke situ. Ya, lanjut. Tapi apa begitu? Wakana dan ada siapa Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haqqi wa Din rahimahullahu ta'ala yaqul kana ada siapa talabatul ilmi. Karena ada siapa talabatul ilmi, talabah itu jamak taksir. Talabatul ilmi para pencari ilmu fi zaman pada masa al-awwal yang dulu. Itu yufawwiduna menyerahkan siapa mereka umurahum pada urusan mereka fi ta'allumi dalam belajar. Ila ustadzim pada ustadz mereka wakanu maka ada siapa mereka itu yasiluna yasiluna sampai siapa mereka atau para talib ila maksudihim pada tujuan wa muradihim dan apa murad mereka tujuan mereka. Tetapi sekarang kata Syekh Burhanuddin wal'an tetapi sekarang yakhtaruna memilih siapa mereka bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Fala yahsulu tidak mendapatkan siapa dia maksudahum pada tujuannya minal ilmi dari ilmu wal fikih dan fikih. Baik. Wakana dan ada itu yuhka diceritakan. Anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari tadi yang saya ceritakan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari seorang ahli hadis rahimahullahu taala itu karena ada siapa dia bada'ah memulai siapa dia kitabis shalah dengan apa belajar fikih kitabis shalah ala Muhammad bin Hasan kepada seorang guru namanya Muhammad bin Hasan. Ketika dia belajar fikih sampai kitabus shalah gurunya lihat kok cocok belajar fikih. Faqala kemudian berkata siapa Muhammad bin Hasan lahu kepadanya Imam Bukhari idhab pergi kamu wa ta'allam ilmal hadis belajarlah ilmu hadis. Lima ro'a karena mengetahui siapa gurunya anna dzalikal ilmi bahwa anna dzalikal ilmi itulah ilmu hadis itu al-yaqul lebih cocok bitabihi dengan tabiatnya. Maka talaba maka mencari ilmu siapa Imam Bukhari ilmal hadis pada ilmu hadis fasara maka menjadi siapa Imam Bukhari fihi di dalamnya ilmu hadis muqaddaman menjadi apa pengarap itu apa pelopor pemimpin ala jami'i a'immatil hadis atas semuanya imam-imam ahli hadis. Toh, menurut gurunya wayam bagi dan seharusnya li talibil ilmi bagi talibul ilm Allah yajlaisa tidak duduk siapa dia qariban hali dekat minal ustadi dari ustad inda sabri ketika belajar. Jadi jangan ustadznya dipepet, jangan terlalu dekat bi ghairi daruratin kecuali ada darurat. Bal tetapi yang bagi seharusnya ayakuna hendaknya ada apa jaraknya bainahu wa bainal ustadi qadral qusi sekitar satu kus itu anak panah. Fa innau karena sungguhnya dia itu aqrabu ila ta'dim lebih dekat ila ta'dim pada mengagungkan ustaz. Wa yang bagi dan seharusnya li talibil ilmi bagi pencari ilmu apa ayah tariza menjaga diri siapa dia Allah yang akhlaki dari akhlak az-zamimati yang buruk. Fa innahu karena akhlak yang buruk itu kilapun anjing-anjing maknawiyatun yang secara maknawi walaupun tidak kelihatan dari akhlak yang buruk itu anjing-anjing yang menyelinap pada diri kita. Waqad qala dan sungguh telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu
Tidak akan masuk siapa al-malaikatu malaikat baitan pada rumah. Rumah itu maksudnya hati. Baitan pada rumah fihi di dalamnya apa suratun ada gambar au kalbun atau apa? Anjing. Maksudnya apa? Baitan itu rumah, bukan rumah yang kamu tempati, tapi apa? Rumah yang ada di dalam hatimu. Maksudnya apa? Itu tidak akan bisa dekat dengan malaikat, dekat dengan rahmatnya Allah ketika hatimu, akhlakmu buruk, jelek. Itu tafsirnya begitu. Bukan berarti rumahmu ada gambarnya Ustadz Aan, bukan. Kan ada gambarnya Ustadz, bukan rumah yang kamu tempati itu. Masa ada gambarnya Ustadz Aan, malaikat tidak mau masuk? Gambarnya orang baik kok. Nah, wa innahu karena wa inna sesungguhnya, perhatikan ini penting ini. Ya ta'allamu belajar siapa al-insanu manusia biwasitatil malaki dengan perantara malaikat wal akhlak dan akhlak adzamimati wal titik. Ya, kau itu belajar wasilahnya malaikat. Paham? Maka malaikat tidak mau masuk ke dalam hatimu, akalmu, jiwa ragamu yang di dalam dirimu ada akhlak-akhlak yang buruk. Bahkan kalau perlu belajar langsung sama malaikat. Wal akhlaqu adapun akhlak adzamimatu yang buruk itu tu'rafu bisa diketahui fi kitabil akhlak dalam kitab akhlak. Silakan cari sendiri. Wa kitabuna hadza adapun kitab kayak kita yang ini layah tamilu tidak mencakup bayanaha pada penjelasannya khususon secara khusus anit takabure dari menjauhi sifat takabur ma'at takabur layah sulul ilmi. Ini kayak sombong dengan ilmu, merasa pintar, lebih gaya, lebih keren daripada gurumu. Maka apa? Tidak dapat ilmu, enggak ilmu. Saya katakan gini berkali-kali ya, karena ini terjadi, ngerasa dirinya diajar tidak mau karena keakan-akan kemudian apa malah ngajari temannya, akhirnya buyar sendiri. Nah, ya Pak. Akhirnya merasa dirinya pintar, mengajar. Sudah saya larang tetap mengajar. Ini kan pondok saya. Kau di sini mau belajar, ya belajar. Tidak boleh ngajar. Pak Imam mau bikin majelis. Apalagi saya ngajar, imam juga ngajar. Ini su'ul adab. Ini bukan akhlak. Ya. Saya ngajar, Pak Sumianto juga ngajar, bikin halaqah di mana tuan? Di musola sana atau di asrama sana. Ini ustadznya ngajar, ini ngajar. Dia ini su'ul adab. Paham tuh? Nggak boleh itu. Saya pernah melarang berkali-kali, tapi merasa dirinya ustadz, merasa. Maka Pak Imam, kalau mau selamat hidupmu, belajar. Ya, soalnya ya, putuskan hubungan, ya, blokir semuanya. Berani nggak? Berani nggak? Kalau berarti belum berani, kau belum muridku. Putuskan semuanya tanpa terkecuali. Paham tuh? Yang baru-baru nggak ngerti saya Ustaz. Coba ngomong apa ini nggak paham. Yang pahamnya Pak Imam. Blokir semuanya. Kalau Anda mau jadi murid saya, kalau belum berarti belum. Karena apa? Ya emang. Nah dari itu deh. Kalau Ustaz ngajar, dia nggak boleh ngajar. Saya punya seorang guru, dia itu mufti apa? Mufti Mesir namanya Mudir Aminul Fatwa. Ketika saya belajar sama beliau di Al-Azhar dulu Mesir, belajar sama beliau kitab Minhajut Thalibin dengan syarahnya Khatib Salbini namanya Mughniul Muhtaj. Belajar. Lah ketika kemudian ada gurunya dia juga datang kemudian apa belajar ngajar gitu, siapa yang mau, tapi tidak punya jadwal. Datang kemudian ada orang datang karena pengen istifadah, ingin belajar. Akhirnya ada orang berkelompok, selesai apa ditinggalkan majelis kita yang banyak full orang. Ayo Ustaz, ada guru
tidak boleh kita mengadakan majelis. Makanya semuanya buyat. Saya ya akhirnya belajar sama gurunya dia. Hada adab, hada akhlak. Apalagi sudah dilarang, membelot terus, ya akhirnya durhaka semua. Al-ilmu, berarti kan al-ilmu qila al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kas-sayri harbun lil makanil ali. Al-ilmu, adapun ilmu itu harbun, bisa itu apa? Menjadi musuh atau perang lil fata, untukmu pemuda al-muta'ali yang sombong. Jadi ilmu itu memerangi orang yang sombong. Ya. Maka ketika dia kok sombong, ya berarti bukan ilmu. Seperti apa? Kasayri, seperti banjir, aliran air. Itu harbun, menjadi apa? Musuh atau perang lil makanil ali, untuk apa? Tempat yang tinggi, bendungan yang tinggi, kentak banjir, beng beng beng, ropo mas. Waqila bijiddin la bijiddi kulla majdi, fahal jiddun bila jiddin bimajdi, fakam abdin yaqumu maqama hurrin, wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Dikatakan bijiddin, dengan kesungguhan, la bijiddi kulla majdi, bukan dengan kesungguhan setiap orang yang majd. Majd itu artinya orang yang mulia. Jadi ente kalau mau dapat ilmu harus sungguh-sungguh, bukan bapakmu yang sudah jadi kiai yang sungguh-sungguh. Fahal jiddun bila jiddin bimajdi, apakah kesungguhan bila jiddin, tanpa adanya kesungguhan, bimajdi, akan mendapatkan apa? Nah, sesuatu yang mulia. Fakam abdun yaqumu maqama hurri. Perhatikan betapa banyak dulunya seorang budak, tapi dengan ilmu, dengan kesungguh-sungguhan, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Sebaliknya, wakam min hurrin, betapa banyak orang merdeka, tapi kalau nggak punya ilmu, maka makomnya seperti seorang budak. Maksudnya apa? Ente ini walaupun anaknya orang biasa, anaknya pengembala kambing, anaknya siapa lagi? Petani, anaknya tukang ojek, anaknya tukang urut. Tapi ketika Anda belajar dengan sungguh-sungguh, maka apa? Derajat Anda akan naik. Tapi Anda walaupun anaknya kiai, punya pondok, dipanggil Gus, Gas, Gis, apa lagi? Lora, apa lagi? Tapi kalau Anda tidak belajar, ya bodoh, nggak dapat ilmu. Nah, dan saya kasihan kayak gitu itu. Ya, sudah kadang punya pondok nggak sungguh-sungguh, nggak serius, pulang-pulang rumah, Ustadz, Gus, ada isinya kosong. Oke? Bang Nabil? Ya, mending kita ini walaupun nggak Gus, nggak anaknya kiai, tapi otaknya berilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Rabbana anfa'na Thank you.